Marilah kita boleh berbakti dalam roh dan kebenaran dan diharapkan saudara-saudara dan teman-teman boleh hadir selama 1 minggu penuh. Sebelum kita memulai ibadah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Sebagai lagu pembuka, kita angkat dari lagu Sion nomor 484, Aku Senang dan Girang Selalu. Aku senang dan girang selalu, Yesus sudah angkat bebanku. Sepanjang hari nyanyilah aku, Yesus sudah angkat bebanku. Dulu hatiku berat karena dosa, sekarang gantinya Yesus berdamainya. Aku senang dan girang selalu, Yesus sudah angkat bebanku. I'm so happy and here's the reason why, Jesus took my burden all away. Now I'm singing as the days go by, Jesus took my burden all away. Once my heart was heavy with a load of sins, Jesus took the load and gave me peace within. I'm so happy and here's the reason why, Jesus took my burden all away. Sebagai doa buka, kami undang Bang Vivian untuk berdoa. Kita sama-sama berdoa. Bapa yang bersemayam dan bertata dalam kasih mulia, puji syukur Tuhan kami datang ke hadirat-Mu, merendahkan hati kami mengucap syukur berterima kasih atas segala berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami sepanjang 1 hari yang sudah kami lalui pada hari ini, Bapa. Ya Bapa, pada saat ini kami akan memulai rangkaian peribadatan kami sepanjang 1 jam ke depannya, Bapa. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, hadirlah di hati kami, agar kiranya kami dapat mengerti firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Kami juga berdoa untuk pembicara kami, Abang Endi, yang akan membawakan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, ya Tuhan, agar kiranya hamba-Mu, Bang Endi, dapat berkata-kata seturut dan sesuai kehendak-Mu saja. Terpujilah Engkau Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami berbuat sengaja maupun tidak sengaja, agar segala berkat penyertaan yang Tuhan sudah persiapkan bagi kami dapat menjadi bagian kami. Kami alaskan doa ini hanya dalam syukur. Amin. Baiklah, sebagai lagu spesial, kami undang dari Faigemoni. Kepada Faigemoni dipersilakan. My heart is so proud, my mind is so unfocused. I see the things you do through me, as great things I have done. Now you gently break me, lovingly you take me, and mold me as my Father, and mold me as my Maker. I ask you, how many times will you pick me up? I kept on letting you down. Each time I will fall short of your glory, for will forgiveness of love. And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk
in the power of my daily sufficient grace. At times I may grow weak, I feel a bit discouraged, knowing that someone somewhere could do a better job. For who am I to serve you? I know I don't deserve you, and that's the part that burns in my heart and keeps me hanging on. Ask you how many times will you pick me up? I keep on letting you down, and each time I will fall short of your glory. How far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the power of my daily sufficient grace. You are so patient with me, Lord. As I walk with you, I'm learning what your grace really means. The price that I could never pay was paid at Calvary. So instead of trying to repay you, I've learned to simply obey you by giving up my life to you for all that you've given to me. I ask you how many times will you pick me up when I keep on letting you down, and each time I will fall short of your glory. How far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the power of my daily sufficient grace. Puji Tuhan atas lagu pujian yang telah disampaikan, biar lagu pujian ini bisa menguatkan iman kita. Sebelum lanjut kepada renungan yang akan dibawakan oleh Saudara Andy, kayaknya kurang nggak sih kalau misalnya kita eh, di acara Global Day ini nggak ada kuis nih. Dan pastinya ada hadiah-hadiah yang menarik yang bisa kita dapetin dari kuis ini dong ya. Kayak misalkan tahun lalu dapetnya PIN, mungkin hari ini dapetnya rumah mungkin, nggak tahu ya kan. Atau mungkin PIN juga, kita nggak tahu. Dan kita bisa ingat-ingat lagi nih materi yang sudah disampaikan kemarin. Yang judulnya kalau boleh tahu ada yang bisa? Ada yang ingat judul kita yang kemarin? Wah, sepi sekali ternyata ya. Oke, jadi judul yang kemarin itu adalah Love is a verb, to love is to sacrifice. Boleh kita ingat-ingat lagi nih tema kita selama 1 minggu ke depan, judul-judulnya supaya mana tahu dikeluarkan dalam kuis ya kan. Oke lah, tanpa perlu berlama-lama lagi, kepada Kanungki dipersilakan. Oke, terima kasih banyak Kakak Matthew karena telah memberikan sedikit kisi-kisi ya untuk kuis hari ini. Baik, seperti biasanya yang sudah kita lakukan tahun lalu juga, kalau setiap minggu sembahyang itu, minggu sembahyang pemuda, kita ada kuisnya. Untuk mengingat atau merefresh kita punya memori, apakah benar-benar kita menyimak atau tidak. Oke, baik. Tapi sebelumnya, karena di sini mostly yang buka kamera dari 33 device, hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang buka kamera.
Oke guys, yang bisa buka cam, silakan dibuka kameranya. Karena aku mau lihat siapa yang kira-kira bisa responsif di sini. Oke, untuk kuis tahun ini juga, uh, sistemnya sama kayak tahun lalu. Aku akan kasih 3 pertanyaan. Cara jawabnya di kolom everyone chat ya, by chat. Nanti mungkin Pak Pendeta bisa bantu aku melihat siapa yang duluan jawab di setiap soal tersebut. Eh, jadi kalau mau menjawab, nanti setelah aku bilang 1, 2, 3, baru jawab apakah A, apakah B, atau C jawabannya. Nanti Pak Pendeta akan melihat siapa yang menjawab pertama. Kalau kita sudah temukan 3 orang pertama yang menjawab, di soal keempat, aku akan apa sih memilih satu pemenang setiap harinya. Jadi 3 orang pertama tersebut yang nanti kita cek ulang lagi siapa yang paling cepat untuk menjawab. Oke, jadi pemenangnya yang aku ambil hanya cukup 1 orang saja setiap malamnya. Dan untuk hadiahnya kali ini, tahun lalu kan hadiahnya pin Global Youth Day ya guys. Tapi tahun ini aku kasih 2 opsi antara pin Global Youth Day atau lanyardnya. Oke, oke baik. Kita nggak lama-lama lagi, kita share quiz time. Oke, siap semua? Ingat ya, jawabnya setelah aku bilang 1, 2, 3. Oke, bersiap? Soal pertama. Soal pertama nih, judul tema Global Youth Day tahun ini adalah A. Kasih adalah suatu kata sifat, B. Kasih adalah suatu kata kerja, C. Mengasihi adalah kata benda. Oke, aku udah bisa lihat ada 5 respon. Pak Pendeta, siapakah dia pemenang di soal pertama ini? Oh, Sepertinya. iya, ini maksudnya siapa yang duluan kah atau apa tadi? Siapa yang belum menjawab Pak Pendeta? Jawabannya adalah B. Kasih adalah suatu kata kerja. Iya, tapi nggak kelihatan jawabannya di sini. Saya nggak lihat. Oke. Di kolom chatnya, kita coba buka kolom Oke, oke. chatnya. Saya buka kolom chat deh. Siapa tuh Pak Pendeta? Ini, wah, 1, 2, 3 dulu katanya ini belum. Oke. Eh, Hitung tadi dulu 1, 2, 3 katanya. belum sudah 3 ya? Oh belum. Oke, nggak apa-apa lah. Yang pertanyaan pertama yang menjawab B siapa tuh Pak Pendeta? Belum belum ada ini. Belum ada. Oke, tapi aku di sini lihat Didri and Family. Oke, Oh, berarti oke soal Didri. pertama ini pemenangnya adalah Didri ya. Berarti Didri ya Ya, ini ya. ya, ya. Oke. Oke, mantap. Soal kedua, berarti Didri nggak bisa jawab lagi ya yang di soal kedua. Mm-mm. Karena Didri udah masuk ke pemenang pertama. Oke, calon pemenang istilahnya. Baik, di soal kedua. Oke, jawaban aku jawab ketika bilang 1, 2, 3 ya. Oke. Next. Judul di hari pertama adalah A. Mengasihi berarti bersuka cita. B. Mengasihi berarti mengampuni. C. Mengasihi berarti berkorban. 1, 2, 3. Wah, ini banyak ini. Siapa ini nomor 1 tadi? Jawabannya adalah C. Mengasihi berarti berkorban. Ya, ya. Tapi Jul ini ada B dan C dibuat. Oke Bang, jawabannya hanya satu doang Bang, C. Dan aku lihat di sini kayaknya paling cepat Vivian ya Pak Pendeta ya. Ya, ya, betul. Vivian, oke. Calon pemenang kedua, Abang Vivian. Yang pertama Kakak Didri, kedua Abang Vivian. Oke, satu calon pemenang lagi sebelum kita mendapatkan pemenang utamanya. Baik, ingat guys, jawabnya setelah aku bilang 1, 2, 3 ya. Kalau misalnya jawab duluan berarti disqualified. Oke, lanjut. Soal ketiga. Pembicara di hari pertama adalah A. Ibu Riyadiana, B. Ibu Rutwanta, C. Ibu Pendeta Viviana Pitupulu. 1, 2, 3. B, B, semua B ini. Jawabannya B, memang Ibu Rutwanta. Iya, Jadi siapa yang duluan iya. pertama? Yang pertama tadi siapa ya? Ini paling atas tadi. Yang Ntar paling itu. atas ini Abang Matthew Jakaria ya. Ya, Enggak, ya. Kak. Tadi belum 1, 2, 3. Jadinya Kak Aping yang duluan, Kak. Oh, oke, Oh, oke. wow. Berarti sportif.
Iya, kakak kakak Matthew berarti dia sportif deh, jujur, bagus. Mm-mm. Tingkatkan kakak Matthew. Oke, baiklah kalau begitu guys, kita udah punya 3 calon pemenang. Tadi pertama kakak Didri, kedua Abang Vivian, ketiga kakak Aping. Jadi yang lain tidak usah berkecil hati, kita masih ada soal berikutnya karena di soal keempat adalah 3 calon pemenang ini yang akan menang di malam hari ini. Baiklah, siap semua yang kakak Didri, Abang Vivian, dan kakak Aping untuk soal terakhir. Tuliskan di kolom chat, bersama PA mana sajakah kita merayakan hari pertama Minggu Sembayang? 1, 2, 3. Typing agak lama nih guys. Wait, kakak Aping. Siapa Ramongan nih yang pertama? Salemba, siapa nih yang pertama nih si? Yang pertama adalah kakak Aping. Iya, Benar, ini jawabannya adalah Rawamangun dan Salemba. Jadi pemenang pertama kita adalah Kakak Aping di malam kedua Minggu Sembayang ini. Congratulations Kakak Aping. Nanti pilihannya mau hadiah lanyard atau pin Global Youth Day, silakan dihubungi ke Kak Nongki. Oke, terima kasih guys yang sudah ikut menjawab pertanyaan. Artinya kalian menyimak apa pelajaran kita di malam pertama, yaitu mengasihi berarti berkorban. Oke. Jangan lupa untuk ikut kuis kedua di malam ketiga, karena besok otomatis materinya tentang malam hari ini. Jadi jangan lupa disimak ya, apa firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih banyak untuk semuanya. Dikembalikan lagi ke Abang Matthew. Oke, terima kasih Kak Nungki buat games yang sangat bermanfaat dan sangat kompetitif sekali ya. Eh, Bener banget kalau harus kuis itu harus sportif guys. Jadi harus apa? Mengimplementasikan tema yang kemarin yaitu love is sacrifice, harus berkorban guys demi kebaikan. Nah, untuk hari ini kita temanya mengasihi berarti bersyukur. To love is to be grateful yang akan dibawakan oleh Saudara Endi Tampubolon. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Saudara Endi Tampubolon dipersilakan. Baik, terima kasih. Selamat malam, teman-teman. Mohon maaf, penampakan saya kali ini agak menyeramkan, tapi yakinlah aslinya tidak seseram yang ada di Zoom ini. Jadi kalau mau kenal lebih dekat, boleh langsung hubungin saya di nomor WA. Teman-teman, malam ini kita akan belajar satu topik baru, dan kemarin kita sudah belajar kalau kita mengasihi, kita harus rela berkorban. Ada bukti nyata. Yang pertama, Bang Matthew tadi sudah buktikan ya, dengan bermain secara sportif. Nah, malam ini kita punya sahabat kita yang lama tidak di Ciracas, tapi punya pengalaman bagaimana bukti nyata mengasihi itu berkorban telah dilakukannya. Pada kesempatan ini, kita bertenang diri 10 menit ke depan akan mendengarkan kesaksian dari Abang Rivaldo Pasaribu. Ada Abang Rivaldonya? Selamat Baik, terima kasih. Silakan Bang Rivaldo. salam selamat malam untuk kita semua. Selamat malam. Malam. Mungkin sebelumnya Selamat saya malam. perkenalan diri dulu. Sebelumnya saya adalah jemaat Ciracas dibaptis di Ciracas dan oleh karena berkuliah saya pindah ke Kalimantan Barat. Kenalkan, nama saya Rivaldo Pasaribu. Saat ini saya berada di Pontianak, Kalimantan Barat. Nah, jadi saya 1 minggu yang lalu dihubungi oleh Bang Endi em, dengan kata-kata diplomatis. Bang Endi bilang seperti ini, Paldo, kalian udah minggu sembahyang belum? Kata gitu kan. Belum Bang, kayaknya minggu depan gitu. Iya, udah dapat buku panduannya belum? Kata gitu kan. Saya jawablah udah, karena memang udah kan. Nah, terus Bang Endi bilang, saya lihat ada namamu di situ, kata Bang Endi. Iya Bang, betul Bang, ada nama saya. Jadi bolehlah nanti kesaksiannya di waktu saya ngambil bagian, kata Bang Endi kan. Boleh, siap Bang gitu. Nah, maka dari itu semuanya terima kasih untuk Bang Endi dan jemaat Ciracas yang telah memberikan kesempatan saya untuk bersaksi. Saya rindu untuk membagikan kata-kata
orang Dayak, Kalimantan Barat. Salamnya seperti ini. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Yang berarti sesama manusia itu harus adil, kita harus bercermin ke surga, dan nafas hidup adalah dari Tuhan. Judul kesaksian saya malam hari ini adalah seperti di buku panduan kesaksiannya, kasih itu perlu pengorbanan. Nah, jadi kesaksian ini mengenai bagaimana saya dan teman-teman saya, orang-orang muda yang ada di Pontianak, di Jemaat Setia Budi, kami menolong salah satu kakak dari teman kami orang muda, sahabat kami orang muda. Nama orang muda ini Nela, dan nama kakaknya adalah Helda. Nah, jadi Kak Helda ini mengalami suatu gangguan kejiwaan atau bahasa sekarang ODGJ. Dan kami diarahkan untuk segera datang ke rumah mereka karena mereka ini adalah keluarga yang sangat sederhana. Bisa dikatakan di bawah garis kesederhanaan lah. Soalnya rumah mereka ini jauh dari kota, bahkan di pinggiran kota. Dan masuk ke wilayah rumah mereka ini jalannya agak susah. Mereka selalu meminta bantuan ke orang gereja untuk memperhatikan mereka. Nah, jadi kami orang-orang muda diarahkan oleh Pak Pendeta waktu itu, gembala kami, Pendeta Max Lucky Tinenti, yang saat ini dia menjabat sebagai Direktur PA di Kalimantan Barat. Nah, jadi kami pergi ke sana, kami membawa 2 orang ibu karena mengingat bahwasannya yang sakit ini adalah perempuan dan tidak mungkin laki-laki untuk memegang perempuan. Namun pada akhirnya laki-laki juga yang akhirnya membawa saudari Helda ini ke rumah sakit. Perjalanan ke sana kami tempuh selama kurang lebih 15 menit dari kota Pontianak menuju ke rumah mereka. Nah, lalu sesampainya di sana, mungkin saudara-saudara pernah bertemu sama orang dalam gangguan kejiwaan. Mereka nggak tidak mengerti apa yang kita katakan. Mereka nggak mengerti apa yang mau kita perbuat kepada mereka. Karena apa? Karena pikiran mereka itu sudah terganggu. Nah, jadi kami udah berusaha membujuk dia, tapi dia mengomong tidak karuan, bahkan dia menampar saudaranya dan menendang sampai terlukalah saudaranya ini. Nah, jadi berusaha keraslah kami dan sambil berdoa, Pendeta Luki mengatakan sepertinya udahlah, cara terakhir kita harus mengikat dia. Nah, jadi akhirnya kami ikat dia dan kami bawa ke atas motor dan kami bawa dia ke puskesmas. Sebelum ke puskesmas, kami awalnya ditolak oleh pihak puskesmas karena itu pada hari itu hari Jumat. Itu sudah pukul kurang lebih pukul 2 siang. Karena pada hari Jumat itu kantor-kantor dan instansi pulang lebih awal. Kami ditolak. Tapi untung saja ada satu anggota jemaat atau istri dari pendeta gembala di Kalimantan Barat ini yang kerja di salah satu puskesmas juga. Jadi dihubungilah pihak puskesmas itu agar bisa diberikan surat rujukan untuk dibawa ke rumah sakit jiwa yang ada di Sungai Bangkong, Kalimantan Barat ini. Nah, setelah kami dapat surat rujukan itu, kami langsung membawa saudari Helda ini ke rumah sakit jiwa yang ada di Sungai Bangkong, Kalimantan Barat. Nah, dia dirawat kurang lebih 5 hari di rumah sakit jiwa ini karena kondisinya tidak semakin membaik, maka dia dibawa ke rumah sakit yang lebih besar lagi, yang ada di kota Singkawang. Jarak dari kota Pontianak ke kota Singkawang kurang lebih 4 jam. Awalnya beliau tidak mau untuk dibawa, karena kita tahu orang yang mengalami sakit jiwa, dia nggak tahu apa yang mau dibikin orang ke dia, karena yang dalam pikirannya sedang kacau. Nah, lalu kami tetap berdoa bersama Pendeta Luki, bersama dengan ibu-ibu yang ada di situ, kami berdoa. Lalu bersama dengan tim rumah sakit jiwa itu,
dia awalnya disuntik untuk tidak berontak dan supaya dia lebih tenang. Jadi dimasukkanlah dia ke dalam mobil dan dibawalah ke rumah sakit jiwa. Nah, selama 4 bulan dia dirawat di rumah sakit jiwa yang ada di Singkawang. Dan puji Tuhan, selama 4 bulan itu dia dirawat, lalu pulang ke Pontianak dan dia bisa beribadah. Selepas dari kesembuhan KLD itu, datang berita baru lagi melalui keluarga ini. Jadi keluarga ini adalah keluarga yang sangat memerlukan perhatian dari anggota-anggota jemaat. Karena keluarga ini bisa dikatakan keluarga yang sulit lah. Karena suami dari Kak Helda ini pergi. Bapak dari Kak Helda ini sudah meninggal. Jadi mereka di rumah itu hanya ada 4 orang dan itu semua perempuan semua. Jadi pekerjaan mereka cuma mengharapkan dari hasil bumi. Jadi peristiwa duka cita terjadi di keluarga ini. Ibu dari Kak Helda meninggal dunia, yang dimana ibu ini yang selalu memberikan mereka mencukupi kebutuhan ekonomi mereka. Nah, jadi meninggal dunia lah ibu dari Kak Helda ini, yaitu Ibu Taibenu. Nah, di saat meninggal itu, dalam keadaan sepertinya dia meninggal subuh, tapi diketahuinya jam 10 pagi, jam 10 atau jam 11 pagi lah itu. Nah, jadi dia mayatnya itu atau jenazahnya itu sudah kaku, sudah sulit untuk dibetulkan atau diluruskan. Jadi datanglah anggota-anggota jemaat bersama tua-tua jemaat ke rumah itu. Nah, mengingat jalan ke rumah mereka itu tidak bisa dimasuki mobil, di situ peti mati atau peti mayat harus diangkat dari pinggir jalan sampai ke rumah itu kurang lebih kisaran 1 kilo sampai 1,5 kilometer lah. Dan itu dalam kondisi jalannya becek. Jadi mobil nggak bisa masuk. Saudara-saudara bisa membayangkan mayat dimasukkan ke dalam peti, lalu digotong ke luar atau ke jalan, itu sangat berat. Karena medannya sangat susah dan pada saat itu kondisi cuaca juga dalam kondisi hujan. Lalu sampailah jenazah ini dibawa oleh ambulans ke gereja karena disemayamkan di gereja karena rumah mereka ini sangat kecil, tidak muat untuk beberapa orang. Jadi disemayamkanlah di gereja. Nah, jadi keluarga mereka ini sangat sedikit di Pontianak. Jadi kami orang-orang muda bersama para gembala dan para ibu-ibu menemani keluarga ini menjaga jenazah di gereja. Sepanjang malam itu kami menghibur, kami memberikan kata-kata penguat kepada saudari Nela, Helda, dan adiknya satu lagi. Jadi selesai malam itu, paginya langsung diadakan ibadah pelepasan. Kami mengantarkan jenazah itu ke pemakaman di daerah pinggiran kota. Kondisi pemakaman ini juga sangat memprihatinkan. Soalnya di Kalimantan Barat ini kontur tanahnya itu rawa-rawa dan juga kalau hujan sedikit langsung banjir. Nah, jadi pada saat itu kondisi pemakamannya sedang air pasang dan banjir. Jadi tanah yang digali itu selalu longsor dia, membuat kami susah untuk memasukkan jenazah ke liang kubur. Nah, jadi kami orang-orang muda berusaha bagaimanapun kita harus bisa mengubur jenazah ini, kata Pendeta Luki Tinenti. Nah, jadi setelah dilakukan ibadah pelepasan, lalu dilakukanlah sakramen untuk penguburan, lalu selesailah kegiatan penguburan, jadi kami ibadah di gereja, dan saat ini kebetulan saya menjadi ketua PA di Jemaat Setiabudi. Saya memberikan kata-kata penguat dan kata-kata penghibur bagi keluarga ini. Nah, saudara-saudara, keluarga ini adalah hasil dari KKR Voice of Youth Jemaat Setiabudi.
Jadi kami membaptis keluarga ini kurang lebih 3 orang dari keluarga ini kami baptis dari KKR Voice of Youth Jemaat Setiabudi. Ya, jadi dari kesaksian ini kami orang-orang muda menyediakan waktu kami, menyediakan tenaga kami untuk membantu saudara-saudara kami yang terdekat. Sama seperti firman yang dikatakan Tuhan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ketika Yesus mengharapkan kita untuk mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri, tentu saja pesan itu harus kita lakukan. Tentu ia telah melakukan hal itu juga. Tuhan tidak akan diam kalau kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Maka dari itu marilah kita sebagai orang-orang muda di Jemaat Ciracas dan dimanapun kita berada, marilah kita menolong teman kita terdekat, keluarga kita, bahkan orang yang tidak kita kenal sekalipun, marilah kita tolong mereka. Karena Tuhan telah mengasihi kita, maka dari itu kita harus mengasihi teman-teman kita. Mungkin itu kesaksian yang bisa saya bagikan. Apabila Baik, terima kasih. ada kata yang salah, saya ucapkan terima kasih. Terus memberkati. Terima kasih Bang Faldo buat kesaksiannya. Nah, teman-teman orang muda dan orang tua yang hadir di sini, kita sudah melihat bukti nyata bagaimana mengasihi itu harus berkorban. Tadi orang-orang muda yang ada di Jemaat Setiabudi Pontianak berkorban waktu, tenaga, pikiran, dan segalanya. Nah, sekarang saya mau tanya buat orang-orang muda yang ada di sini, kita balik posisinya. Seandainya kita adalah korban, ya tadi kan ceritanya mereka yang berkorban nih, PA Pontianak. Sekarang kita mau coba kita yang jadi korbannya. Contoh, saya ambil contoh kebetulan ada Bang Matthew di sini. Bang Matthew, seandainya Bang Matthew lagi sakit, kemudian Bang Matthew ditolong. Kira-kira bagaimana respon Bang Matthew? Nah, apa tadi Bang? Boleh diulang? Misalnya Bang Matthew sakit, kemudian ada orang yang menolong, apa respon Bang Matthew? Seneng Bang, karena merasa terbantu. Senang ya. Kalau Kak Didri, gimana Kak Didri? Bersyukur, Bang. Bersyukur ya. Ya betul. Terima kasih. Nah, sekarang teman-teman, saya akan mengajak kita membaca firman Tuhan yang ada di dalam Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Nah, saya yakin teman-teman sudah pernah mendengar cerita ini. Nah, dan saat ini saya akan menyimpulkan bagaimana poin penting dalam Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Dalam perikop itu ada dua tokoh utama. Yang pertama adalah Simon dan yang kedua adalah perempuan berdosa. Nah, kita lihat ada beberapa fakta mengenai Simon. Yang pertama, Simon itu seorang Farisi. Orang Farisi ini terkenal dengan pemelihara hukum yang taat dan juga pemelihara hukum tradisi orang Yahudi. Kemudian Simon ini menganggap dirinya lebih baik dari yang lain karena itulah tradisi orang Yahudi. Sehingga mereka itu terpisah, eksklusif. Mereka itu adalah elit agama. Lalu apa fakta berikut mengenai Simon? Karena dia itu elit agama, maka Simon, jadi ya masyarakat begitu mendengar Simon gitu ya, mereka langsung respect. Kemudian apa yang dilakukan Simon? Simon mengadakan pesta karena Simon sudah disembuhkan dari penyakit kusta oleh Yesus. Jadi dia mengadakan pesta dan dia mengundang Yesus ke pesta tersebut di rumahnya. Lalu prinsip Simon mengundang Yesus adalah tradisi Yahudi tadi. Mereka harus membalas budi. Jadi karena Yesus sudah menolong Simon, maka Simon harus membalas budi dengan mengundang Yesus datang ke pesta tersebut. Fakta yang kedua mengenai tokoh perempuan berdosa. Di sana dikatakan, perempuan berdosa ini dia seorang pendosa dan menganggap diri hina, kotor. Kemudian ini ada yang salah ketik, tidak dihormati secara sosial.
Kenapa? Kalau kita baca di buku Alfa dan Omega, di sana diceritakan perempuan dosa ini adalah seorang dekat sama dia. Dia dianggap hina, terpencil gitu kan, dikucilkan. Sehingga tidak ada masyarakat yang hormat atau respect kepada dia. Uniknya lagi, perempuan ini nggak diundang oleh Simon ke pesta yang diadakannya, tapi dia hadir di pesta Simon. Kemudian, apa yang menjadi poin penting dari perikop ini? Rupa-rupanya perempuan berdosa ini datang ke pesta itu tanpa diundang dan menghampiri Yesus. Lalu Simon terkejut. Wah, seandainya Yesus ini benar-benar nabi, maka dia tahu siapa perempuan yang mendekatinya. Gitu ya. Nah, kita kembali ke perempuan tadi. Perempuan ini begitu datang menghampiri Yesus, dia merasa menyesal akan dosa-dosanya. Dia merasakan ada suatu kekuatan baru ketika bertemu dengan Yesus. Dia menangis, dia bersimpuh di kaki Yesus, dan air matanya membasahi kaki Yesus. Apa yang menjadi respon Yesus? Yesus tahu apa isi hati daripada Simon. Lalu dia panggil Simon. Simon, kemari, saya ingin bicara sama kamu. Ya guru, Simon datang. Lalu Yesus menyampaikan, seandainya ada dua orang yang berutang kepada seorang pelunas utang, gitu ya. Yang satu berutang 500 dinar, yang satu 50 dinar. Karena mereka ini tidak bisa melunasi hutangnya, lalu si pelunas hutang ini menghapuskan melunaskan utangnya, dihapuskan gitu. Lalu Yesus tanya, Simon, menurut kamu siapa yang paling bersyukur? Nah, tentu saja yang paling banyak utangnya, kata Simon. Nah, itu adalah jawaban Yesus tentang pertanyaan tentang pertanyaan Simon terhadap perlakuan perempuan berdosa ini. Alfa dan Omega menyebutkan bahwa perempuan berdosa itu adalah Maria Magdalena, saudaranya Lazarus. Maria Magdalena ini merasa berdosa, hina, kotor, dikucilkan. Dan dia bersyukur ketika dia mengetahui ada Yesus yang Maha Pengampun. Sebagai rasa syukurnya, dia membawa buli-bulinya yang berisi minyak yang mahal. Lalu dia menuangkan kepada kepala Yesus, mengurapi Yesus dengan minyak yang sangat mahal harganya. Sahabatku orang muda, perempuan berdosa ini, Maria Magdalena, dipenuhi rasa syukur karena ada kasih Yesus di dalam hatinya. Orang-orang muda, hari ini saya mengundang Anda untuk bersyukur kepada Tuhan atas pengampunan dan kasih-Nya, seperti Maria yang telah memberikan segala-galanya kepada Yesus. Ingatlah selalu bahwa semua orang berdosa memiliki masa depan. Berikanlah dirimu kepadanya dan terimalah pengampunannya. Ini adalah wujud dari kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk menjadi orang yang mau bersyukur. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Bang Endi. Puji Tuhan atas renungan yang telah disampaikan. Biarlah renungan kita pada malam hari ini boleh kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya untuk minggu bekerja kita. Sebagai lagu penutup, kita angkat dari lagu Sion nomor 254, Dalam Hatiku Ada Lagu. Dalam hatiku ada lagu dari surga yang suci. Tak ada lagu yang lebih merdu. Itulah
dosaku, diberinya lagu dalam hati yang ku nyanyikan selalu. Dalam hatiku terdengar lagu merdu senang dari surga yang terang. Dalam hatiku terdengar lagu kasih Tuhan Yesus. Ku akan nyanyi lagu itu dengan malaikat semua. Betapa indah, betapa merdu lagu biduan surga. Dalam hatiku terdengar lagu merdu senang dari surga yang terang. Dalam hatiku terdengar lagu kasih Tuhan Yesus. Sebagai doa penutup, kami undang Bang Endi untuk berdoa. Baik, mudah-mudahan suara saya terdengar jelas. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, hati kami bersyukur karena kami merasakan pemeliharaan Tuhan buat kami sepanjang satu hari ini. Kami berada dalam lindungan Tuhan, kami berada dalam kasih Tuhan yang amat besar. Bahkan Engkau rela mati untuk mengampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Bapa, kami memiliki komitmen baru agar kami senantiasa bersyukur atas pengorbanan Yesus, dan ketika kami merenungkan kasih Allah yang nyata dalam kehidupan kami, maka rasa syukur itu akan meluap dari hati kami. Tolong kami Bapa untuk senantiasa bersyukur, sehingga melalui kehidupan kami yang penuh syukur, orang-orang di sekitar kami juga boleh melihat Engkau. Bapa di sorga, sepanjang sisa hari ini, ketika kami akan beristirahat atau bahkan melanjutkan aktivitas kami undang malaikat Tuhan menyertai kami agar kami boleh beristirahat atau melakukan aktivitas kami dengan baik. Bapa di sorga, kami rindu besok pagi kami dapat dibangunkan dalam keadaan tubuh yang sehat dan segar, siap melakukan tugas-tugas kami, dan biarlah semuanya itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa buat orang-orang muda yang belum sempat bergabung pada kebaktian ini. Kiranya Tuhan juga memeliharakan mereka dan mempertemukan kami besok pada malam ketiga untuk mempelajari firman Tuhan. Terima kasih Bapa, janjimu adalah pasti. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, sebagai pengumuman, kita tetap hadir dalam minggu ketiga dengan judul Mengasihi Berarti Mengampuni oleh Bang Alfi Tarigan di jam yang sama dan juga di link yang Zoom yang sama. Bisa dilihat di poster di sini. Judulnya Mengasihi Berarti Mengampuni, To Love is to Forgive. Dan jangan lupa juga untuk materi kita hari ini yang dibawakan oleh Bang Endi supaya diingat-ingat, mana tahu besok kita ada kuis lagi dan bisa mendapatkan hadiah dan juga hal yang terbaik dari Kanuki. Demikianlah pada malam hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Ada foto nggak, Kak? Yes, jangan lupa Oke. kita ada foto setiap malamnya untuk sebagai absensi. Jadi aku mengundang semua untuk buka cam dulu, biar terlihat senyuman bahagianya yang masih ikut ibadah malam Senin. Besok sudah mulai bekerja, Nanti guys. fotoku diedit ya, Nungki. Biar ada Siap, rambutnya. Bang. Oke. Kak Helen bisa screenshot, Kak Helen? Bisa, bisa. Oke. Siap, kalau begitu Kak Helen silakan dibuka kameranya, Kak. Oke, siap semua, Ivan. Tadi udah ada Ivan, hilang Ivannya. Oke, baiklah. Dalam hitungan ketiga, 2, 1. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3.
Oke, terima kasih banyak semua untuk yang telah hadir di Minggu Sembahyang Pemuda yang kedua. Terima Sampai kasih jumpa Faldo. besok. Dah, selamat malam. Terima kasih banyak Faldo. Terima kasih ABCD. Terima kasih. Sama-sama. Terima Bang Endi, kasih. thank you. You're welcome. Terima kasih Bang Endi. Kakak Matthew, Sama-sama thank you. Adi. In live ya. Oke Bang, selamat malam keluarga Siahaan. Selamat malam. Keluarga Sen yang mana nih? Gue kepedean. Tinggal satu keluarga Siahaan di sini. Keluarga baru lah, Bang. Oh iya iya. Oke. Kakak Aping, silakan istirahat Kakak Aping. Udah lama nggak dengar kesaksian Aping nih. Besok. Dah, bye. Dah.